Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Elena dan ini anakku Relin di channel Elena and Family. Di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian semua gimana caranya kalau mau bawa bayi umur 1 bulan sampai 3 bulan gitu naik pesawat. Jadi waktu itu Relin udah 3 kali naik pesawat, mulai dari dia umur 1 bulan, 3 bulan sama 5 bulan, dan banyak banget teman-temanku yang nanyain. Jadi langsung aja aku kasih tahu tipsnya di sini ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe dulu teman-teman biar gak ketinggalan info-info menarik di channel ini. Terima kasih. Nah, tips yang pertama itu adalah kita harus tanya ke beberapa maskapai biar nanti kita bisa tahu mana yang cocok untuk kita gitu. Jadi waktu itu aku tanya ke Citylink, Garuda, terus Sriwijaya gitu kan. Nah, beberapa pertanyaan yang harus kita siapkan itu adalah yang pertama, itu apakah harus bawa surat dokter? Karena ada beberapa maskapai yang nggak perlu pakai surat dokter gitu. Terus yang kedua, berapa lama masa berlaku surat dokternya? Jadi kita bisa tahu kapan kita harus ke rumah sakit untuk minta surat dokter. Terus yang ketiga, apakah suratnya itu harus dokter anak atau dokter umum aja bisa? Karena waktu itu aku tanya ke Garuda, itu dokter umum aja cukup. Cuman aku sih mikirnya lebih bagus dokter anak kan. Jadi waktu itu aku langsung ke dokter anak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya adalah tentang stroller. Jadi kan kita biasanya kalau naik pesawat kan suka bawa stroller gitu kan. Nah, ini harus kita tanyain juga. Waktu itu karena aku bawa strollernya yang bukan cabin size, jadi aku tanya apakah stroller yang bukan cabin size ini bisa dibawa sampai depan pintu pesawat. Nanti kebijakannya gimana ya kalau misalnya strollernya ini cabin size, apakah aku yang harus masukin strollernya sendiri ke kabin kayak gitu kan. Nah, itu harus kita tanyain teman-teman. Jadi nanti tuh kayak kerempongan ibu-ibu ya, biasanya kan ibu-ibu suka rempong banget. Pokoknya semuanya ditanyain aja biar nanti kita siap dan udah jelas sama peraturannya gitu. Pertanyaan selanjutnya itu kita harus tanya juga apakah kita harus rapid test, apakah harus swab juga, bagaimana kalau kita bawa bayi, apakah bayi itu harus swab juga atau cukup rapid test aja, ini harus kita tanyain juga. Jadi waktu itu pengalaman dari temanku itu dia harus rapid test sama anaknya, tapi anaknya waktu sampai ke Balikpapan itu dia nggak di swab. Jadi ibunya itu 2 kali swab dan 2 kali rapid test, tapi anaknya cuma 2 kali rapid test. Jadi waktu di Jogja sama pas udah nyampe di Balikpapan kayak gitu. Nah, ini harus tanyain teman-teman karena memang dulu aku pas berangkat itu pas lagi nggak corona, jadi aku nggak bisa kasih tips ya untuk caranya kalau misalnya kita rapid test tuh kayak gimana, tapi ini adalah pengalaman dari teman aku sendiri. Nah, tips selanjutnya adalah kita harus beli tiket pesawat yang jamnya itu sesuai dengan jam tidur bayi kita. Kenapa? Karena nanti biar bayi kita itu waktu di pesawat itu tidur, karena kalau misalnya bayi kita tidur itu insya Allah dia jadi nggak rewel gitu. Nah, waktu itu karena Relin jam tidurnya itu pagi jam 10-an gitu, jadi aku beli tiket pesawat yang jam 10 pagi. Tips selanjutnya ini untuk ibu-ibu yang berangkat naik pesawatnya itu cuman berdua ya. Jadi waktu itu aku 3 kali naik pesawat itu cuman berdua aja sama Relin, jadi nggak ditemenin suami atau nggak ditemenin orang tua gitu kan. Jadi kita harus bawa barangnya itu sedikit aja, kayak misalnya 1 koper sama 1 diapers bag, itu udah cukup kayak gitu. Terus tips selanjutnya adalah kita kalau bisa minta surat dokternya itu H-1 keberangkatan. Kenapa? Karena biar kita tuh tahu kalau anak kita tuh bener-bener dalam kondisi sehat saat dia mau berangkat gitu. Karena memang sih banyak banget orang-orang yang kayak akal-akalan gitu loh. Jadi pas bayinya lagi sehat dia langsung minta surat dokter, padahal pas mau berangkat dia lagi sakit anaknya. Jadi apa ya teman-temannya, di sini kan kita nggak mentingin uang gitu ya, tapi kesehatan bayi kita tuh lebih penting. Karena kalau misalnya dia sakit dan sama dokter nggak boleh, itu artinya ada indikasi-indikasi yang berbahaya ketika dia naik pesawat gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya dokternya bilang nggak boleh, ya udah di cancel aja, ditunda dulu kayak gitu, karena kesehatan bayi kita itu lebih penting. Selanjutnya adalah check in online. Nah, ini penting banget teman-teman ya, karena kalau misalnya kita nggak check in online nanti kita bakalan ribet dan juga itu sangat membuang waktu banget gitu. Cuman emang sih kalau kita bawa infants, bawa bayi itu biasanya kita nggak bisa milih kursi, jadi nanti kita langsung dikasih kursinya sama pihak maskapainya waktu kita check in di bandara kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk di keberangkatan. Nah, waktu berangkat itu biasanya aku nggak nyuruh Relin untuk tidur dulu. Jadi pas di rumah mau berangkat atau pas di mobil mau ke bandara itu biasanya Relin aku bangunin dulu, nggak boleh tidur gitu kan. Pokoknya nanti tidurnya pas udah di pesawat aja gitu. Terus juga nanti waktu di bandara kita bisa pakai on the go blanket dari Mesan Elmesa ini ya. Aku udah pernah review di video sebelumnya. Kalian bisa lihat di situ. Ini multifungsi banget teman-teman, apalagi pas lagi
lagi corona gini kan, ada wabah gitu, ini penting banget untuk dipakai karena bisa untuk nutupin stroller, untuk nutupin bayi kita juga, siapa tahu nanti ada yang bersin tanpa masker kayak gitu kan. Tips selanjutnya itu adalah kita bisa pakein bayi kita earmuff, cuman karena waktu itu Relin nggak betah banget pakai earmuff, jadi aku cuman pakein dia pakai kapas gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa pakai gendongan yang nyaman teman-teman, kayak baby hip seat gitu. Aku udah pernah review juga di sini. Cuman karena waktu itu Relin umur 1 bulan itu nggak boleh pakai baby hip seat, jadi aku cuman pakai gendongan biasa. Nah itu sangat ngebantu banget. Jadi di depan itu kita bisa pakai hip seat, terus di belakangnya kita bisa bawa ransel gitu. Nah ini pas udah mau detik-detik naik pesawat ya. Jadi biasanya kita tuh suka dipanggil sama maskapainya, ayo kepada ibu-ibu hamil atau ibu-ibu yang lagi bawa anak kecil, silahkan untuk masuk duluan ke pesawat gitu. Cuman aku biasanya tetap masuk yang terakhir karena kalau biasanya misalnya aku masuk duluan gitu, biasanya suka ada orang yang jalannya kan cepet banget, terus jadi aku kelewatan kayak gitu. Jadi aku sukanya masuk di terakhir kali aja gitu. Terus habis itu waktu itu sih aku karena pakai Garuda, jadi aku kayak dipayungin gitu sama orangnya, itu enak banget, udah kayak pejabat gitu ya. Kalau untuk strollernya itu biasanya ada orang yang bakalan angkat stroller kita. Jadi kalau pesawatnya itu kecil terus kita harus naik tangga, itu biasanya kita taruh strollernya di bawah aja, nanti ada orang yang angkatin, entah itu strollernya masuk bagasi di bawah atau entah itu strollernya masuk bagasi kabin. Jadi kita pokoknya tenang aja deh, pokoknya udahlah strollernya taruh bawah aja, itu udah aman gitu. Ya terus juga biasanya pramugari itu suka bantuin angkatin barang-barang kita. Jadi waktu itu kan aku bawa diapers bag, terus sama bawa gendong Relin gitu kan. Nah ada seorang dari pihak maskapainya itu yang angkatin stroller aku untuk dimasukin ke kabin. Terus juga ada pramugari yang bawain tas ransel aku untuk dimasukin ke bagasi atas gitu. Jadi itu enak banget pokoknya kalau kalian berangkat pesawat sendiri dan maksudnya berdua aja sama bayi, nggak ada orang tua, nggak ada suami, nggak apa-apa, karena insya Allah akan ada yang nolong kalian. Nah selanjutnya pas kita udah duduk di kursi pesawat gitu sama anak kita, itu biasanya ada pramugari yang bakalan masangin kayak seat belt untuk bayi kita. Nah biasanya kemarin itu walaupun aku pakai Garuda, tapi ternyata seat beltnya itu kurang kenceng. Jadi kita yang harus hati-hati, kita yang harus aware dengan hal-hal kayak gitu, karena kan bahaya banget ya kalau seat beltnya itu nggak kenceng. Nah ini kita bisa kencengin sendiri kayak gitu kan. Terus habis itu juga kalau misalnya kita dapet kursi yang deket jendela, itu kita bisa minta tolong orang yang di samping kita untuk pindah sebentar, karena kan kita bawa anak kecil, takutnya nanti kalau misalnya kita mau ke kamar mandi itu repot gitu. Nah oh ya kalau bisa teman-teman, kalau memang hanya berdua aja sama babynya, itu sebelum berangkat jangan lupa untuk ke kamar mandi dulu, jadi buang air dulu. Terus juga anaknya kalau bisa digantiin pampers dulu, terus dikasih minyak telon yang banyak dulu biar nanti nggak masuk angin waktu di pesawat gitu. Nah saat pesawatnya udah mulai take off, itu biasanya bayi suka nggak nyaman. Jadi biasanya harus disusuin teman-teman. Nah tapi nyusuinnya tuh dikit-dikit aja karena akan sering. Kalau misalnya kita terlalu banyak nyusuin waktu take off, itu nanti takutnya dia malah kembung gitu kan. Nah ini ada tips juga ya teman-teman. Jadi kan kadang kalau misalnya kita naik pesawat kan telinga tuh suka kayak sakit gitu nggak sih. Nah ketika kita merasa telinga kita nggak nyaman, artinya anak kita juga nggak nyaman. Jadi kita harus langsung susuin anak kita juga. Tapi nyusuinnya sedikit aja ya teman-teman. Dan kalau bisa pakai dot. Kenapa? Karena bakalan ribet banget kalau langsung DBF, itu sangat menyulitkan sekali. Nah gimana kalau anak kita nangis pas di pesawat gitu kan? Nah itu kan sangat bikin orang lain gak nyaman kayak gitu kan. Tapi gak apa-apa, insya Allah orang-orang lain itu udah ngerti juga, dan mereka kan juga bakalan punya anak juga gitu kan. Jadi kita tinggal puk-puk dia aja terus dikasih susu gitu. Pokoknya kalau dia nangis yang kayak udah nangisnya tuh kayak ketahan-tahan gitu, itu malah bahaya teman-teman, karena salah satu cara bayi untuk menyamankan telinganya itu ya dengan cara menangis. Nah kalau misalnya dia nangisnya udah agak mereda, itu baru kita kasih susu kayak gitu. Nah biasanya pas kita udah nyampe bandara tujuan, pas kita mau turun itu suka ditanyain sama pramugarinya, Mbak nanti strollernya mau dibawain langsung di sini atau mau diambil di tempat pengambilan bagasi aja. Nah kita harus nanya teman-teman, kalau misalnya bandaranya itu nanti kita langsung dari pesawat itu langsung ke ruang tunggu, ya itu langsung aja kita ambil strollernya gitu kan. Cuman kalau misalnya habis turun dari pesawat itu kita harus naik turun tangga lagi, itu jangan diambil strollernya karena nanti bakalan repot banget. Jadi waktu itu kejadian aku di Balikpapan. Jadi waktu itu kan aku nggak tahu kalau ternyata di Balikpapan itu sebelum masuk ke ruang tunggu itu harus naik turun tangga dulu. Nah itu kan sangat merepotkan, dan aku cuma sendiri bawa bayi gitu kan. Alhamdulillah waktu itu ada yang nolong, orang lain yang bawain stroller aku. Jadi kalian harus tanya dulu.
Nah oke, selesai deh itu tadi tips-tips dari aku dan juga beberapa tips tambahan dari teman-temanku. Kayak misalnya kita harus bawa mainan yang disukain sama bayinya, terus harus dipakein baju yang anget biar gak masuk angin, kayak gitu-gitu. Dan juga kalau misalnya ibunya gak yakin kalau dia bisa bawa bayi naik pesawat, mending jangan ya teman-teman. Jadi ini butuh keyakinan dari ibunya, karena biasanya suasana hati anak kecil atau bayi itu tergantung sama suasana hati ibunya gitu. Oh iya, pas udah nyampe rumah biasanya anak kita akan rewel dan itu wajar, jadi jangan dimarahin dan jangan kesel sama bayi kita ya, karena dia kan habis perjalanan jauh gitu kan, jadi kayak shock gitu. Nah kita bisa pijitin dia, pijitin secara pelan-pelan pakai minyak telon di kakinya, di tangannya, di punggungnya, kayak gitu. Oke teman-teman, karena Rilin udah tidur nih ya, dia udah tidur sambil digendong bundanya. Jadi sekian aja tips dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau punya juga tips tambahan, bisa juga komentar di bawah biar nanti makin banyak orang yang tahu. Oh ya, jangan lupa juga untuk subscribe channel Elena and Family ini, karena nanti aku bakalan sering banget upload video bermanfaat di channel ini. Jangan lupa juga untuk tonton video-video selanjutnya dari channel ini ya. Terima kasih, dah.